Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa tadi? Belum, Mbak? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita mulai dengan baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Rabbil islami Islami dina. dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Selanjutnya kita membaca Al-Quran. Quran surat Ad-Duha ya. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha walaili walaili idza idza saja. saja Ma wadda'aka laka rabbuka wa rabbuka wa ma ma qala qala. Walal akhiratu akhiratu khairul laka khairul minal laka ula. minal Wala ula sawfa wasawfa yu'tika yu'tika rabbuka rabbuka fatarda. fatarda Alam alam yajidka yajidka yatiman yatiman fa'awa. fa'awa Wa wa wajadaka wajadaka dhalam dhalam fahada. fahada Wa wa wajadaka wajadaka ailan ailan fa'aghna. fa'agna Fa'ammal fa'ammal yatima yatima fala fala taqhar. taqhar Wa ammas sa'ila wassaila fala fala tanhar. tanhar Wa amma amma bi bi ni'mati ni'mati rabbika rabbika fahaddis. fahaddis. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bentar ini saya cek. Selanjutnya saya presensi ya. Saya presensi untuk pertemuan ke-11 seperti biasa. Saya ada 2 presensi ya yang saya gunakan. Selain presensi SIM PPT, ada presensi apa namanya, lensa ya. Jadi presensi lensa. Kemudian dalam presensi lensa seperti biasa teman-teman nanti memilih present ya, hadir, kemudian memilih kemudian disimpan begitu. Ya, sebetulnya kalau saya tidak terlalu memusingkan ya yang hadir atau tidak hadir begitu. Artinya eh, dalam kuliah apalagi sudah semester 5 ada untung dan rugi gitu ya. Artinya kalau kuliah itu kan teman-teman yang bayar ya, saya yang dibayar oleh gaji Unisa, kemudian teman-teman yang membayar SPP tiap semester begitu. Nah, ketika teman-teman kemudian tidak hadir ya teman-teman yang rugi sendiri begitu. Saya tidak terlalu pusing Anda meminta 100% ya saya kasih gitu. 100% ya, karena yang Anda minta kan presensi yang 100% ya. Jadi kalau misalnya nanti nilai UTS, nilai UAS atau tugasnya mungkin tidak maksimal, ya tentu saya tidak bisa bantu apa-apa gitu. Jadi apa yang muncul di nilai yang keluar nanti yaitu adalah nilai yang sebenarnya ya. Jadi terlihat dari situ begitu eh, hasilnya. Kalau misalnya dan Anda hadir pun juga sebetulnya ya kadang belum tentu juga gitu bisa bisa langsung bisa gitu ya.
Ya, tentunya kan kita ada perlu belajar ya selain menyimak setiap kehadirannya, setiap hadir, tapi juga perlu tindak lanjut dengan latihan dan tugas begitu kira-kira ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya untuk presensi silakan nanti presensi di lensa kalau di SIM PPT karena yang SIM PPT yang utama ya. Nah, saya sudah presensikan. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada yang tidak 100% ya. Ya, karena saya sebetulnya malas begitu ada mahasiswa tiba-tiba WA baru pertemuan 3 kali itu sudah WA. Pak, ini presensi saya belum 100% gitu. Ya 100% itu dihitungnya setelah pertemuan terakhir gitu. Karena syarat kehadiran itu kan minimal 80% ya di akhir, artinya syarat untuk mengikuti ujian akhir semester itu adalah presensinya yang 100% ya. Jadi tapi ada minimal ya, ada nilai minimal yaitu 80% ya. 80% itu ya seandainya Anda bolos tidak ada pemberitahuan yaitu eh, apa itu bisa digunakan ya sebagai jatah untuk libur gitu. Artinya Anda mau meliburkan diri 1 minggu tidak kuliah ya tidak apa-apa gitu. Nah itu bisa digunakan. Yang penting tidak lebih dari 2 kali dalam satu semester gitu. Apalagi kalau aktivis-aktivis itu kan ada kegiatan di luar organisasi yang saya kira kalau mungkin masih di Aisyah atau di Muhammadiyah mungkin masih gampang kalau organisasinya IMM atau IPM itu masih gampang ya. Tapi kalau sudah di luar organisasi luar kayak saya dulu kuliahnya di negeri ya agak sulit ya membagi waktu itu. Akhirnya ya bagaimana kita bisa eh, mengatur waktu itu dengan baik. Oke, saya izin dahulu karena kemarin saya belum sempat mengupdate lensa ya, lensa yang pertemuan ke-10. Seperti janji saya kemarin, saya ingin mengisi pertemuan 10 dengan tugas. Nah, ini saya juga belum isi karena kebetulan juga banyak prodi yang seharusnya saya update satu-satu dan kemarin saya harus keluar kota dan tidak membawa laptop. Jadi memang belum sempat untuk mengupdate eh, pertemuan ke-10 ini. Nah, termasuk pertemuan 9 padahal di prodi lain sudah ya. Jadi belum sempat eh, itu. Nah, nanti untuk tugas yang akhir ya, tugas akhir penulisan esai itu nanti di pertemuan 10 ya. Kemudian hari ini adalah penulisan abstrak, kutipan dan daftar pustaka. Jadi kalau teman-teman lihat dari materi ini ya. Jadi penulisan abstrak, kutipan dan daftar pustaka ini kita gunakan ketika kita menulis karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu ya seperti artikel, naskah publikasi, kemudian skripsi begitu ya, tesis, disertasi itu wajib menggunakan abstrak, kutipan dan daftar pustaka. Ini persoalan teknis ya, teknis penulisannya ya, teknik penulisannya. Jadi kalau isi tulisan kan saya tidak bisa bantu ya, artinya karena beda background pendidikan ya. Tapi untuk dari segi teknis ya, dalam penulisan semua prodi itu sama. Jadi harus melewati yang namanya menulis kutipan, daftar pustaka, dan terakhir itu adalah abstrak. Nah, cuman saya tulis di abstrak itu yang pertama. Jadi dalam penulisan abstrak atau intisari itu biasanya isinya adalah menjelaskan latar belakang masalah penelitian, metode yang digunakan, serta deskripsi hasil penelitian, simpulan hasil penelitian. Ya, jadi kemudian ada kata kunci. Sehingga kalau kita misalnya cari contoh di Unisa begitu, ya, coba cari di Unisa itu gimana carinya nyuri Unisa sesuai dengan prodi itu gimana caranya? Ada yang pernah buka ini enggak? Ini ya. Abstract date.
Ini ya. Ya, ini namanya sesuai dengan abjad ya. Ya. Jadi dalam abstrak ini ya, dalam abstrak itu kita harus menjelaskan latar belakang ya. Abstrak itu biasanya ditulisnya belakangan ya. Abstrak itu biasa ditulisnya belakangan. Jadi ketika tulisan itu sudah jadi baru kita menulis abstrak. Nah, di sini ada judul skripsi ya yang kemudian ini sudah jadi naskah publikasi, yaitu hubungan dukungan ibu mertua terhadap pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Gedong Tengen Kota Yogyakarta ya. Jadi kalau misalnya kita unduh ini salah ya. Jadi ini naskah publikasi 2020 angkatan 2016. Jadi hubungan dukungan ibu mertua terhadap pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Gedong Tengen ya. Nah, ini menarik juga ya, diteliti hubungan ibu mertua itu bagaimana, baik-baik saja atau ibu mertuanya mungkin kurang baik gitu ya. Nah, jadi di sini ada abstrak teman-teman. Nah, ini abstraknya tidak terlihat, maksudnya tidak ada poin-poin yang ditulis di situ. Misalnya di situ ada latar belakang, metode, huruf apa ditebalkan, enggak ada, tapi langsung ya ditulis langsung. Jadi kalau teman-teman nanti ini bisa baca di sini, tentunya abstrak ya. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang penelitian. Artinya kenapa si penulis menulis judul ini gitu. Ada masalah apa di situ yang kemudian itu menarik sehingga dia menulis judul ini gitu ya. Nah, jadi diawali dengan ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan pendamping apapun sampai bayi usia 6 bulan. Ini bikin apa? Hah? Oh, belum dimakan. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ini tadi. Nah, cakupan ASI eksklusif di Yogyakarta terendah nomor 2 adalah Puskesmas. Nah, ini penelitiannya sampai Puskesmas ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian ASI itu juga mertua. Nah, jadi tujuan penelitian ini, nah ini kalau tadi dicari di dalam latar belakang atau deskripsi penelitian ya. Jadi di sini yang diminta adalah tujuan penelitian ini adalah diketahui hubungan dukungan terhadap pemberian eksklusif di Puskesmas Gedong Tengen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari di Unisa dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dukungan ibu mertua terhadap pemberian ASI eksklusif, nah itu bisa saja cari di Puskesmas mana saja ya. Di Kota Jogja saja ada 12 kecamatan ya. Misalnya 12 kecamatan itu di Unisa baru Gedong Tengen saja, artinya masih banyak puskesmas atau kecamatan yang belum belum diteliti gitu ya, ibu tetap terhadap pemberian ASI tadi eksklusif terhadap hubungan ibu mertua. Nah, ini ya bocoran ya buat teman-teman yang mau menyelesaikan skripsi lebih cepat. Jadi rajin-rajin membaca naskah publikasi skripsi yang sudah ada sehingga tahu kira-kira kita mau menulis apa begitu. Nah, di sini berarti ada
apalagi di DIY ya, lingkup DIY puskesmasnya cukup banyak. Misalnya satu kecamatan Melati saja di utaranya Unisa itu sudah ada 2 puskesmas gitu ya. Di Nogotirto yang Unisa saja puskesmasnya itu masuk Gamping ya. Nogotirto itu Gamping. Berarti ada 2 juga ya yang di dekat Unisa itu, yang di Banyuraden sama di dekat Kecamatan Gamping itu ya, Ambar Ketawang. Nah, jadi itu masih bisa diteliti gitu ya di 2 kecamatan. Kalau di kota Jogja kayaknya satu kecamatan satu puskesmas. Ya, itu banyak bisa diteliti terkait dengan ya tadi. Nah, ini diketahui hubungan dukungan ibu mertua. Nah, metode penelitian ini menggunakan cross sectional ya. Populasi penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 6 sampai 24 bulan sebanyak 120 sampel, sebanyak 50 pengambilan sampel hasil data sampling, hasil data unvariat dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya ya. Nah, ini ada penelitian apa? Nah, responden yang mendapat, nah ini hasil penelitian ya. Jadi kalau tadi melihat ini ada deskripsi hasil penelitian. Responden yang mendapat dukungan dari ibu mertua mempunyai peluang 9 kali lebih besar untuk memberikan hasil eksklusif dibandingkan ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari ibu mertua. Nah, ini baru ibu mertua ya. Bagaimana dengan ibu sendiri? Nah, ini kan juga bisa diteliti gitu ya. Entah nanti kuesionernya seperti apa, saya tidak tahu gitu. Artinya eh, mungkin bisa diteliti seperti itu, ibu kandung dan ibu mertua gitu ya, bisa kolaborasi gitu agar pasien yang memiliki atau ibu-ibu yang memiliki bayi usia 6 sampai 24 bulan itu bagaimana sih memberikan ASI eksklusifnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, atau misalnya tadi saya lihat tadi kayak dia deskripsi itu ada terkait dengan stunting ya. Nah, di Indonesia kan lagi rame-ramenya stunting begitu ya. Misalnya pengaruh hubungan ibu mertua dan atau ibu sendiri, ibu kandung terhadap kehamilan, ibu hamil atau terhadap ibu yang sedang menyusui itu kan bisa ya teliti. Saya kira banyak sekali kegiatan atau hal-hal yang bisa diteliti di prodi kebidanan gitu. Nah, pengaruh pemberian semua banyak pengaruh-pengaruh ya. Ini juga hubungan ya, ini juga pengaruh. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini ada kata kunci teman-teman ya yang wajib ditulis. Nah, biasanya ada 3 sampai 5 kata. Nah, kemudian daftar pustaka itu ada 32 jurnal, 2 skripsi dan 22 buku dari periode 2008-2014 ya. Kemudian jumlah halaman skripsinya ya. Nah, skripsinya itu isinya hanya 64 halaman ya. Ini mudah sekali. Teman-teman nyicil dari sekarang 30 halaman dulu, nanti bulan depan 30 halaman. Nah, semester depan misalnya 30 halaman, selanjutnya nanti ya bisa saja cepat jadinya ya skripsi gitu kalau teman-teman rajin membaca sehingga membaca skripsi-skripsi sehingga bisa punya bayangan kira-kira eh, mau meneliti apa gitu ya. Meneliti apa. Saya kira mungkin bisa jadi prestasi lulus kebidanan Unisa bisa 3,5 tahun bahkan mungkin 3 tahun lebih 2 bulan misalnya. Nah, itu. Nah, saya tidak tahu udah pernah ada atau belum ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di pendahuluan tadi kita sudah masuk di abstrak. Nah, ini saya juga cek abstraknya jadi biar ada perbandingan ya. Nah, ini juga ada abstraknya ya. Stunting atau sering disebut kerdil pendek dengan usia tumbuh pada usia di bawah 5 tahun yang kronis bla bla bla. Nah, dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini tidak ada eh, ininya lebih mudah ya nyarinya. Coba saya cari yang kemarin keperawatan. Ya, yang di keperawatan malah
Ini saya nggak tahu di perawatan mungkin cara penulisannya berbeda ya. Jadi latar belakang ada ditulis di sini cukup jelas ya. Terlihat ada tujuan, metode, dan hasil. Kemudian terakhir adalah simpulan dan saran. Ya. Nah, kalau yang tadi di kebidanan kan tidak ada, jadi langsung ditulis begitu ya. Langsung ditulis. Di sini juga tidak dijelaskan jumlah apa namanya, jumlah buku yang digunakan ya, tidak selengkap ini ya di salah satu skripsi. Nah, ini juga kita cek ya, ini juga langsung ya, ini juga cukup jelas. Selanjutnya ini ya, nah, ini sama ya, mungkin ini nggak tahu ini angkatan berapa ini. Sama juga kok, tapi kok nggak seragam ya penulisannya ya. Jadi seperti itu. Ini juga sudah ada abstrak yang lain ya, hubungan usia ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul ya. Ya, mungkin kalau meneliti yang ini juga bisa di Rumah Sakit Panti Rapih atau PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Gamping dan sekitarnya ya. Ini juga bisa diteliti seperti, saya kira juga cukup banyak ya. Kalau ini abstrak dalam bahasa Inggris, nah artinya penulisan abstrak itu juga harus memikirkan terkait dengan kalimat ya, kalimat, pilihan kata, ejaan itu yang tepat ya. Bagaimana teman-teman menyusun kalimat itu dengan baik ya, sehingga sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini juga masih keliru, beresiko, harusnya risiko ya. Itu. Jadi nanti saya beri tugas habis ini terkait dengan penulisan abstrak, kutipan, dan daftar pustaka. Ya, di sini juga sama, eh, ada latar belakang, hasil, dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya adalah kutipan atau merujuk ya. Jadi setiap kita menulis karya ilmiah ya, baik itu tugas kuliah, skripsi, naskah publikasi, artikel, itu juga wajib yaitu menulis rujukan ya, rujukan atau kutipan yang itu menjadi bagian penting di dalam sebuah penulisan karya ilmiah ya. Yang pertama, dapat prinsip dalam merujuk, yaitu merujuk pendapat orang lain seperlunya dan tidak terlalu panjang-panjang, tidak melakukan perubahan apabila rujukan diambil secara langsung. Nah, ini saya tidak perlu yang nomor 3 karena jarang ya digunakan, sangat jarang. Apabila ada kesalahan, digunakan kata sih yang diapit dengan kurung besar. Apabila menghilangkan kutipan, maka penghilangan itu dinyatakan dengan mempergunakan titik berspasi. Ya, cara mengutip atau merujuk itu penulis tidak langsung ya. Yang tidak langsung itu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Ya. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Nah, penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel tertentu. Nah, kemudian cara merujuk ya, perujukan kutipan langsung. Ya, jadi kalau kutipan langsung itu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya ya. Hal ini berarti menulis langsung menggunakan teknik copy paste ya, lalu tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara dan menuliskan dan syaratnya ya. Nah, kutipan langsung pendek, nah ini ada APA style ya, American Psychological Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Atau MLA style, Modern Language Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Ya, jadi cara menuliskan misalnya kalau kutipan tidak langsung, jadi Anda menulis kalimat sendiri. Ini yang tidak langsung ya. Oh, kutipan langsung ini. Kutipan langsung pendek, jadi
ini kalimat sendiri, kemudian tanda petik, baru teks kutipan yang di copy paste tadi. Kemudian sumber kutipan, kemudian ditegaskan dengan kalimat sendiri. Ya, kutipan langsung panjang. Nah, jadi kutipan langsung panjang itu seperti ini. Ya, jadi kalimat-kalimat sendiri dulu, baru teksnya agak kecil, kemudian agak masuk ke dalam. Nah, selanjutnya kalimat sendiri dan terus kalimat sendiri. Nah, ini kalau tadi contohnya ya. Contoh yang pertama. Nah, tujuan dari penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka adalah yang pertama agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme, ya. Kemudian menghargai penulis sebelumnya, ketiga adalah membantu pembaca yang ingin lebih tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan, ya. Catatan penting yaitu format penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib sama, ya. Nama penulis atau pengarang yang Anda tulis di sumber kutipan wajib dituliskan dalam daftar pustaka sebagai kata pertama. Kemudian penulisan sumber kutipan yang berada di dekat teks kutipan Anda, penulisan daftar pustaka berada di halaman paling belakang dengan baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 1 cm di atas margin kiri, ya. Gelar bangsawan atau gelar akademik tidak ditulis dalam sumber kutipan atau daftar pustaka. Penulisan penanggalan dan istilah penting lainnya dalam bahasa Inggris berlaku untuk semua jenis karya, baik yang berbahasa Indonesia, Inggris, Itali, dan bahasa lainnya. Nah, jadi kalau mengutip itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat di dalam pendahuluan, ya, biasanya di pendahuluan itu ada kutipan, ya. Nah ini. Nah jadi di sini ada kutipan, ya. Nah saya ini, ya, ini satu paragraf kutip, ya, satu paragraf lah ya, setengah paragraf kutipan. Ya, setengah paragraf kutipan. Kemudian ini ada nama yang dikutipnya, yaitu Sapitri et al. 2016. Kemudian di bawahnya ada kutipan juga, ya. Ada Khalik et al. 2021. Ya, ini mungkin cara penulisannya keliru ya. Harusnya ada titik 2 di sini ya. Nah, ini sepertinya tidak mengikuti dengan tepat ya. Titik 2 atau koma ya. Nanti kita cek. Nah, di sini ada kutipan lagi ya. Nah, di sini kita cek. Nah, ini ada kutipan lagi. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini di yang lainnya juga ada kutipan ya. Nah, stunting dan seterusnya. Nah, ini ada kutipannya di sini ya. Kemudian titik harusnya di sini. Ya. Kemudian yang lainnya ini juga terlalu lebar spasinya ya. Jadi mungkin harus kecil begitu. Nah, kemudian ini harusnya titik diakhiri dengan tanda titik ya. Nah, ini ada titik. Nah, di sini tidak ada titik gitu. Jadi dia tidak konsisten menulisannya ya. Nah, ini ada titik juga nih. Oke. Selanjutnya, nah ini juga dalam sini ya. Nah, itu contoh kutipannya ya. Jadi banyak kutipan. Selanjutnya ini juga sama ya. Sini ada kutipan ya. Ini ada Dini 2017. Kemudian ada Friedman 2010 dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga sama, ada WHO 2016, seterusnya ya. Ada Yongki 2009 dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan kutipan, jadi teknik mengutip. Jadi kalau tadi teman-teman melihat di sini, misalnya Friedman itu selalu merujuk kepada daftar pustakanya. Nah, jadi kalau kita cek di sini, ya, daftar pustakanya itu ditulis urut ya, dari abjad A sampai Z, ya. Walaupun di dalam karya ilmiahnya, misalnya yang pertama disebut di kutipannya adalah huruf Z, ya enggak apa-apa gitu. Ya, jadi urutan penulisan daftar pustaka di halaman belakang itu tidak berdasarkan pada
kutipan pertama atau kutipan siapa yang pertama kali ditulis di awal pendahuluan ya atau di dalam karya ilmiah ini, tetapi ditulis berdasarkan abjad ya A, B sampai Z sehingga memudahkan orang untuk membaca kira-kira itu sumbernya dari siapa gitu ya. Malah hilang. Oke, tadi ke daftar pustaka. Jadi tadi Friedman ya, Friedman. Nah, ini ada di sini 2010. Ceritanya buku ajar keperawatan keluarga Jakarta .2 ECG ya. Jadi ini teknik dalam penulisan yang bersumber dari buku. Nah, kalau di sini Florence, nah ini diambil dari skripsi ya kayaknya. Skripsi di Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus. Kemudian di sini juga ada skripsi juga ya, hubungan dengan perilaku ternyata juga sudah ada nih. Nah, ini kalau tadi teman-teman baca judulnya, ya ini kan hubungan dukungan ibu mertua terhadap pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Gedong Tengen Kota Yogyakarta. Nah, ternyata dia juga sebelum ini sudah membaca skripsi ya, hubungan dukungan mertua dengan perilaku pemberian ASI eksklusif Puskesmas Sewon 1 Bantul. Nah, ini ada bulannya lagi, bulan Desember 2013 sampai Juli 2014. Artinya cukup berpeluang lagi buat Anda meneliti tema ini terkait dengan hubungan mertua dengan perilaku pemberian ASI eksklusif. Puskesmasnya bisa berbeda ya. Mungkin dicek aja di Jogja sudah berapa puskesmas yang diteliti terkait dengan tema ini misalnya. Nah, atau misalnya kalau misalnya sudah semua udah habis, ya Anda bisa geser ke Purworejo, geser ke Klaten, geser ke Solo atau geser kemana dan seterusnya. Sambil juga mencari selain di Unisa atau kampus lain ada nggak yang penelitian itu sudah pernah dilakukan. Jadi memang kita harus keliling ya studi pustaka terkait dengan skripsi yang sudah pernah dibuat, baik itu sudah pernah dibuat di Unisa atau di kampus lain ya, judul dengan judul yang sama tentunya itu harus berbeda ya, tidak bisa sama. Sehingga misalnya kalau di situ suatu tempat itu sudah ada, ya teman-teman harus mencari di tempat yang lain ya. Jadi seperti itu rumusnya. Nah, ini cara penulisannya. Kemudian di sini juga ada cara penulisan yang dari internet, cuman ini mungkin perlu ada tulisan diakses tanggal berapa, kira-kira begitu. Nah, di dalam daftar pustaka itu ada yang namanya nama, ya, nama penulis, tentunya nama penulis ini dibalik begitu. Kemudian tahun diterbitkan tulisan itu atau buku tersebut. Kemudian judulnya, ya ini juga dukungan mertua dan kasih terapi pemberian eksklusif. Ada jurnal Widya ya. Ini ada nama jurnal dalam jurnal Widya volume 4 halaman sekian ya, enggak tahu penerbitnya siapa, enggak disebutkan. Nah, tadi kalau yang di buku kan lebih mudah ya. M. Friedman penulisnya ditulis tahun 2010 atau diterbitkan tahun 2010. Judul tulisan itu dicetak miring ya. Judul bukunya ya, judul bukunya itu dicetak miring atau judul jurnal. Tapi kalau judul artikel tidak dicetak miring. Nanti teman-teman silakan baca nanti di slide saya. Kemudian Jakarta ya, Jakarta penerbitnya di Jakarta EGC begitu kira-kira. Ya. Kemudian ada Haryono R Haryono namanya dibalik. Manfaat ASI eksklusif untuk buah hati Anda. Titik Yogyakarta .2 Goisen Publishing titik. Nah, ini seperti itu ya cara penulisan daftar pustaka ya. Nah, ini ya tadi, nah, ini daftar pustaka, nanti ada buku yang ditulis seorang penulis, jadi saya lumayan cukup banyak di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal disimpan saja suatu saat ketika mau menulis daftar pustaka ya mungkin bisa mencontoh dari slide saya ini begitu kira-kira ya. Nah, kemudian saya akan memberi tugas pada teman-teman ya, ini tugas kelompok saja biar yang kerja juga cukup banyak begitu. Tugasnya adalah teman-teman membedah artikel ya. Boleh artikel dari naskah publikasi yang ada di Unisa seperti ini ya. Boleh juga dari tempat lain, dari UGM kah atau dari Polkes
atau dari mana yang ada prodi kebidanan. Jadi saya minta artikel yang berhubungan dengan prodi kebidanan. Teman-teman analisis tadi terkait dengan abstraknya. Apakah di abstrak itu sudah ada latar belakang masalahnya ya, atau hasil penelitiannya? Jadi 4 poin yang di awal tadi ya. Latar belakang masalahnya apa? Metodenya yang digunakan apa? Deskripsi hasil penelitian atau simpulan hasil penelitian serta kata kunci yang digunakan di dalam penulisan tersebut begitu. Nah, itu yang di abstrak teman-teman teliti. Kemudian yang di jurnal, karena setiap jurnal itu kan biasanya ada berapa itu? Ada 20 atau 10 kutipan. Jadi teman-teman tulis saja. Misalnya dia si A ini menulis kutipan dari Bappenas. Apa yang dikutip dari Bappenas tentang apa gitu, misalnya tentang ini misalnya. Nah, itu ditulis. Nah, Bappenas itu buku tahun berapa, judul bukunya apa, dan segala macam. Nah, itu nanti berhubungan dengan daftar pustaka. Jadi teman-teman nanti membongkar penulisan daftar pustaka yang ada di naskah publikasi ya. Misalnya di sini misalnya nama penulisnya siapa, judulnya ini nama penulisnya adalah LF Dewi gitu. Di buku itu diterbitkan tahun 2014, judulnya adalah Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita, Jakarta _2 Salemba Medika. Ini Anda cek aja kota di mana diterbitkan, penerbitnya siapa. Nah, itu ada bedah itu seperti itu. Jadi itu pembedahan yang ketiga. Kemudian pembedahan selanjutnya ya dicek saja. Nah, di sini ada enggak kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau ejaannya atau pilihan katanya ya, kata baku dan tidak baku ya, seperti kata beresiko harusnya berisiko begitu ya. Mungkin cedera yang tepat adalah cedera, misalnya seperti itu ya. Jadi itu materi dan tugasnya hari ini teman-teman. Nanti teman-teman silahkan buka lensanya saja. Ini saya sebentar lagi siapkan, kemarin masih belum sempat. Jadi ini semoga nanti saya siapkan langsung 2 ya. Dan untuk yang pertemuan 11 mungkin nanti deadline-nya bisa pekan depan. Oke, teman-teman, itu saja. Saya tidak berlama-lama. Oke, ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, saya kira cukup kalau tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.